Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nugroho, mahasiswa Pendidikan IPS 2017 semester 6A. Kali ini saya akan membuat video mengenai langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kokom Komalasari dan Diana Nur Anggraini. Kita mulai dari penjelasan terlebih dahulu mengenai model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi ini sendiri itu termasuk ke dalam metode pembelajaran yang berbasis kerja. Jadi di sini siswa diharuskan untuk berikut serta atau berdemonstrasi mengenai materi yang akan dibahas. Untuk penggunaan model demonstrasi ini sendiri biasanya itu terkhusus untuk materi yang memerlukan peragaan atau percobaan. Misalnya untuk materi yang akan saya bahas kali ini mengenai kondisi geografis benua Asia. Langkah-langkahnya sendiri untuk model demonstrasi ini, pertama itu guru menyampaikan terlebih dahulu kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyampaikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. Yang keempat, menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. Atau di sini bisa dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok ya. Bisa untuk beberapa kelompok. Lalu, siswa diharuskan untuk berdiskusi atau mempraktekkan, menciptakan atau membuat kesempatan kali ini saya membagi ke dalam 3 bagian gitu untuk mempraktekkan model demonstrasi ini ya. Yang pertama itu dibagi ke dalam 10 menit untuk pendahuluan, lalu yang kedua itu 60 menit untuk kegiatan inti dan 10 menit untuk penutup. Nah, yang pertama ini kita lanjut ke pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini yang pertama itu guru diharuskan terlebih dahulu untuk menyampaikan KIKD. Lalu guru juga diharuskan menyampaikan tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Nah, di antaranya itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus guru sampaikan dan harus bisa tercapai untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah menunjukkan letak astronomis, geografis, dan luas dari benua Asia. Lalu yang selanjutnya itu menjelaskan pembagian region benua Asia. Yang ketiga itu mendeskripsikan kondisi alam, sumber daya manusia, dan karakteristik benua Asia. Nah, selanjutnya itu ada pemberian motivasi kepada siswa. Langsung ke tahap selanjutnya itu mengenai kegiatan inti. Di sini saya menggunakan media yaitu PPT beserta gambar-gambar yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis dari benua Asia terlebih dahulu. Benua Asia sendiri terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Nah, hampir seluruh wilayah benua Asia ini berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan termasuk Indonesia salah satunya. Nah, batas benua Asia sendiri itu Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur.
Nah, benua Asia sendiri itu merupakan benua yang luasnya paling luas gitu di antara benua-benua lainnya. Kurang lebih luas dari keseluruhan dari benua Asia itu kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Benua Asia sendiri itu memiliki batas-batas, di antaranya itu di daerah sebelah utara itu ada Samudra Arktik, Selat Bering yang tadi. Terus sebelah timur itu ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Sebelah selatan ada Samudra Hindia Timur dan Laut Arafuru, dan sebelah barat itu ada Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella. Batas-batasnya sendiri itu bisa dilihat dari map yang ada di samping. Nah, selanjutnya ke bentang alam benua Asia. Bentang alam benua Asia sendiri itu terbagi ke dalam, yang pertama itu ada kepulauan, yang kedua itu pegunungan, yang ketiga itu dataran tinggi, yang keempat itu gurun, yang kelima itu sungai. Nah, yang pertama kepulauan. Di benua Asia sendiri itu terdapat beberapa kepulauan ya, diantaranya ada Kepulauan Filipina, Kepulauan Indonesia, Kepulauan Maladewa, Kepulauan Jepang. Untuk pegunungan itu terdapat beberapa pegunungan. Yang pertama itu Pegunungan Hindu Kush, Pegunungan Tian Shan, Pegunungan Karakoram, dan Pegunungan Himalaya. Nah, dan selanjutnya itu ada dataran tinggi. Dan beberapa daerah yang memiliki dataran tinggi di benua Asia itu adalah ada Iran, Tibet, dan Kashmir. Kashmir sendiri itu biasa disebut dataran tertinggi gitu, dan biasa disebut atap dunia. Terus ada gurun. Di Asia sendiri itu terdapat 3 gurun gitu. Yang pertama itu ada Gurun Arabia di Asia Barat, dan Gurun Gobi dan Gurun Thor di Asia Tengah. Di benua Asia sendiri itu terdapat banyak sungai gitu. Di antaranya itu ada Sungai Indus, Sungai Gangga, dan Sungai Brahmaputra yang berada di India. Lalu ada Sungai Yangtze yang berada di Cina. Dan masih banyak lagi dari sungai-sungai di benua Asia. Berlanjut ke keadaan alam di benua Asia. Benua Asia sendiri dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Benua Asia memiliki topografi yang bervariasi, di antaranya pegunungan tinggi, dataran rendah, dataran aluvial, lembah, kubah, dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa tempat tertinggi di benua Asia itu terdapat di puncak Gunung Everest setinggi 8.848 meter yang terletak di perbatasan Nepal dan Tibet. Dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pempraktekan model pembelajaran, itu demonstrasi. Di sini guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok besar ya, sesuai dengan tadi materi mengenai bentang alam benua Asia. Nah, lalu guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok besar, yang dimana itu tiap kelompok itu memegang yang diantaranya ada Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat. Nah, di sini siswa diarahkan terlebih dahulu untuk menganalisis dari bentang alam apa saja yang ada di setiap bagian benua Asia yang mereka pegang. Siswa diharuskan untuk mendiskusikan mengenai bagaimana bentang alam yang ada di bagian-bagian benua Asia yang mereka pegang. Dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu siswa dilanjutkan pembentukan atau pembuatan mengenai gambaran mengenai bentang alam yang ada di bagian benua Asia yang mereka pegang. Lalu selanjutnya siswa diberi waktu untuk membuat gambaran bentang alam mengenai bagian dari benua Asia yang mereka pegang masing-masing. Setelah hasil dari proyek kerja demonstrasi siswa jadi, lalu dari setiap kelompok itu diharuskan untuk mempresentasikan dari hasil gambaran yang telah dibuat, dan juga dari hasil analisis dan diskusi dari kelompok di awal mengenai bagian-bagian dari benua Asia seperti Asia Tenggara dan Asia Timur dan lain-lainnya. Nah, setelah proses tadi, pertama-tama itu siswa diberi kesempatan untuk menyimpulkan terlebih dahulu dari hasil model yang telah dilakukan, yaitu model demonstrasi. Siswa diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyimpulkan apa saja yang ia dapat, apa saja yang ia pahami dari model demonstrasi yang telah dilakukan tadi. Setelah itu juga guru memberikan kesimpulan dari model yang telah dipraktekkan. Nah, setelah itu berlanjut ke tahap selanjutnya, itu ada tahap penilaian. Penilaian sendiri di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada penilaian sikap, kedua itu penilaian pengetahuan, dan 3 itu penilaian keterampilan. Nah, mengenai penilaian sikap itu
berdasarkan ada dari rubrik di samping. Lalu mengenai penilaian dari segi pengetahuan itu, di sini saya menggunakan kasih quizzes sebagai penilaian dari segi pengetahuan. Di dalam quizzes ini sendiri itu terdapat 10 soal ya, 10 soal mengenai materi yang dibahas. Nah, setiap soal itu memiliki poin 10. Jadi ketika siswa bisa menjawab 10 soal dari quizzes ini, maka siswa akan mendapatkan poin 100. Begitupun sebaliknya. Contoh soalnya sendiri itu seperti ini. Lalu berlanjut ke tahap penutup atau tahap yang terakhir. Dari di sini guru memberikan kesempatan siswa terlebih dahulu untuk menyimpulkan dari apa yang telah didapatkan dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Lalu setelah itu guru membenarkan atau memberikan pembenaran dan juga memberikan kesimpulan gitu dari apa yang telah disimpulkan siswa dan juga dari apa yang telah didiskusikan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu ada penutup. Di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya ataupun memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Setelah itu guru memberikan pembenaran dan memberikan kesimpulan selanjutnya dari apa yang telah ditanyakan atau yang telah disimpulkan oleh siswa mengenai pembelajaran hari ini. Lalu setelah itu guru menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.